Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkraman. Saat menoleh ke arah bawah, halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan kembali membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Suasana malam itu terasa tenang. Bagas dan Gandhi yang tadi ketakutan, kini sudah kembali riang. Beberapa kali mereka bersenda gurau layaknya bocah. Bik Jumi mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tanya nenek. Mama yang saat itu asik bermain HP hanya mengedikkan bahu. Nek, Bagas mau tanya boleh? Bagas mendekati nenek yang sedang menyeruput teh hangat sambil menonton TV. Ya, boleh Gas, silahkan. Bagas kemudian duduk di sebelah nenek. Nenek beli rumah ini dari siapa, Nek? Apa sebelum kita ada orang yang menempati rumah ini? Tanya Bagas hati-hati. Nenek beli ini dari orang pribumi. Tapi katanya ia keturunan Belanda. Kakeknya orang Belanda. Namanya Pieter van de Bos. Dan wanita itu bernama Vania van de Bos. Katanya beberapa tahun lalu ada keluarga sih yang tinggal di sini. Tapi yang tersisa hanya suaminya. Istri dan anaknya hilang secara misterius. Ia jadi frustasi dan menjadi gila. Hingga saat ini pun ia menghilang dan tak tahu tuh keberadaannya di mana. Terus rumah ini kan harusnya milik lelaki itu, Nek. Kok kenapa kembali ke pemilik sebelumnya ya? Ya, karena mereka cuma ngontrak. Beda dengan kita. Rumah ini sudah nenek beli cash. Jawab nenek jumawa. Lagian kenapa sih Gas? Kok kepo? Mama ikut nimbrung dan kelihatannya tertarik dengan pembicaraan Bagas dan nenek. Bukan gitu, Ma. Tadi ada ibu-ibu yang nasehati. Banyak ibadah katanya, biar nggak diganggu sama penghuni halus di rumah ini. Jelas Bagas. Nenek malah terbahak. Memang di rumah ini ada apa? Rumah antik dan asri seperti ini jarang ada. Mana kita dapat murah, kan lumayan. Dahlah, nenek mau istirahat. Bik Jumi entah kemana. Mau minta tolong dipijet tapi dipanggil gak jawab-jawab. Dia di kamar atau memang pergi ya? Serocos nenek seraya bangkit dari duduknya. Tadi siang ada kok, Bu. Mungkin ketiduran dia, Bu. Jawab Mama. Mama lalu bangkit dan menemani nenek menuju kamarnya. Sedangkan Bagas dan Gandhi memilih masuk ke kamarnya. Woi Kak, baca doa dulu sebelum masuk kamar. Ingat kata orang tadi, minimal baca bismillah. Ucap Gandhi sebelum Bagas hendak menekan gagang pintu kamar. Bagas mengangguk. Bismillahirrahmanirrahim.
lirik kedua anak lelaki itu. Wush! Tiba-tiba hawa panas melewati tubuh mereka. Bagas dan Gandhi tertegun sejenak. Pintu perlahan terbuka lebar dengan keadaan gelap. Padahal tadi mereka ingat lampu sudah dihidupkan. Bagas memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu kembali. Yuk tidur Gan, mulai sekarang kita harus hati-hati dan jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, ujar Bagas. Gandhi pun melangkah masuk dan bersama Bagas langsung naik ke tempat tidur. Berbeda dengan Ajeng, gara-gara kesal dengan Bagas, ia memilih mengurung diri di kamar. Jarinya mulai menggulir di layar ponsel. Ia melakukan video call dengan pacarnya, yang saat itu baru saja selesai bekerja. Ya sayang, gimana kabarnya? Kapan mulai kerja? Sadawira pacarnya Ajeng tampak sumringah saat melihat wajah kekasihnya. Bosen mas, gak ada kamu sih. Kapan kamu mau mampir? Ajeng menjebik. Besok ya, kebetulan mas off. Besok pagi mas mampir, oke? Iya ya mas, janji loh. Iya sayang, mas janji. Oh iya, di belakang kamu itu siapa? Tiba-tiba Sadawira menunjuk ke arah kamera. Ajeng yang saat itu merasa sendirian di dalam kamar langsung terduduk dan memperhatikan sekitar. Matanya awas, tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Mas, udahan ya, ntar Ajeng kirim alamatnya. Ajeng begitu saja menutup panggilannya. Ia kemudian meletakkan benda pipi itu di atas kasur. Matanya kembali mengedar, jantungnya berdegup kencang. Lirih ia dengar gemericik air di kamar mandi, seperti ada seseorang yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Perlahan ia beranjak dan melangkah pelan menuju kamar mandi. Tangannya mulai menyentuh gagang pintu dan kosong. Tak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Lantai kamar mandi pun kering dan tak ada yang mencurigakan. Ajeng menelan ludah susah payah di antara lega dan kebingungan. Sepertinya ia tak salah dengar, tapi mengapa kenyataannya berbeda? Ajeng memilih kembali ke tempat tidur. Ia amat mengantuk. Kejadian demi kejadian ganjil ia anggap cuma halusinasinya saja. Malam itu, semua anggota keluarga bisa tidur nyenyak karena hujan pun turun dengan lebatnya. Pagi hari, semua anggota keluarga sarapan dengan nikmatnya. Mama hari ini bertugas mengantar kedua anak laki-lakinya sekalian belanja, sedangkan Bu Lek Desi akan mengantar nenek bertemu dengan calon pembeli barang-barang rumah yang belum terjual. Kok Bi Jumi belum kelihatan juga? Apa dia pulang kampung? Tanya nenek sebelum pergi meninggalkan rumah. Ajeng hanya geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tak melihat wanita parubaya itu dari semalam. Selepas semua orang pergi, Ajeng sendiri di rumah. Tak lama terdengar bunyi ketukan pintu. Dan saat ia membuka pintu, senyum langsung terkembang di bibirnya. Sayang, cepat masuk, gak ada orang di rumah. Goda Ajeng sembari menarik kerah baju Sadawira, pacarnya. Pemuda itu tersenyum senang, merasa punya kesempatan untuk bermesraan dengan gadisnya. Dua anak muda itu saling melepas rindu, merasa tak ada seorang pun di dalam rumah dan bebas berbuat apapun. Apalagi letak rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan dikelilingi kebun karet, membuat mereka semakin leluasa berbuat yang mereka suka. Nafsu begitu diubun-ubun, hingga tanpa sadar Ajeng menarik Sadawira masuk ke dalam kamar dan melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya.
Ajeng, kamu yakin kita belum pernah melakukan ini? Sadawira merasa ragu, meski ia pun sangat bernafsu melihat kemolekan tubuh Ajeng yang putih mulus bak porselen. Ajeng mendekat dan menghujani Sadawira dengan kecupan-kecupan hingga pemuda itu tak mampu menahan dan larut dalam gejolak nafsu, hingga dua insan itu tak menyadari banyak mata menatap dengan tajam dan penuh amarah. Mereka, makhluk tak kasat mata, merasa marah saat rumah mereka ternoda. Perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Ajeng dan Sadawira seolah membuka belenggu para iblis yang memang haus akan darah dan jerit ketakutan. Mata-mata merah yang selama ini tertidur dan hidup tenang kini kembali terusik dengan perbuatan keji dan tak manusiawi. Sadawira akhirnya pulang sebelum tengah hari tiba. Sebuah kecupan ia layangkan, sembari berjanji jika apapun yang terjadi, ia tak akan pernah pergi dari kehidupan Ajeng. Ia amat bahagia karena Ajeng menyerahkan mahkotanya hanya untuk Sada. "Aku sayang kamu, Mas," ucap Ajeng saat mobil Sada mulai memutar dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Baru saja Ajeng hendak menutup pintu, ia melihat di kejauhan Bibi Jumi melangkah mendekat. Ajeng terhenyak dan meneguk Salifah susah payah saat melihat tatapan tajam dari Bibi Jumi yang terkesan menakutkan. Bibi Jumi kemana saja? Kami khawatir loh dengan Bibi," ucap Ajeng saat Bibi Jumi mendekat. "Saya tidak kemana-mana, tapi saya hanya berpesan, berhati-hatilah. Perbuatan Nona sudah membangkitkan jiwa-jiwa haus darah di rumah ini." Bi Jum berlalu begitu saja, masuk ke dalam rumah. Ajeng berbalik dan ingin mengejar Bi Jum, tapi begitu ia berbalik, Bi Jum... Malam itu hujan turun dengan deras. Udara dingin dan angin kencang beberapa kali menerpa jendela hingga bergetar. Bagas dan Gandhi beberapa kali mengintip di jendela kamar saat terdengar bunyi dahan pepohonan lapuk yang patah, dan juga bunyi gemuruh juga kilatan cahaya di langit malam yang gelap. "Kak, jangan lupa baca doa. Ngeri kalau sampai mati lampu," Gandhi memperingatkan Bagas. Dua kakak beradik itu sekarang tampak sangat kompak semenjak bertemu dengan ibu-ibu di musola. Tap! Tiba-tiba lampu mati bertepatan dengan bunyi gelegar di luar dan kilatan cahaya yang nampak jelas di balik tirai. Seketika itu pula Bagas dan Gandhi berpelukan. Kamar seketika gelap, hanya sesekali terpapar sinar dari kilat yang menyambar-nyambar. Terdengar bunyi dentingan gamelan sayup-sayup. Gandhi dan Bagas saling menatap, seolah mendengar bunyi yang sama. Baca doa, Kak," lirihnya. Suara Bagas bergetar. Belum sempat ia membaca doa, terdengar suara cakaran di kaca jendela kamar. Nafas Bagas langsung memburu, dadanya naik turun. Begitu juga Gandhi. Keringat dingin mengucur di antara anak rambutnya. Suara cakaran di luar semakin nyaring berlomba dengan suara dentingan gamelan yang semakin terdengar jelas. Dua anak lelaki itu semakin erat saling memeluk. Mata mereka menutup. Tak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah jendela. Dalam ketakutan, Gandhi mulai melantunkan doa. Bagas yang mendengar ikut bersuara. Awalnya hanya lirihan,
tapi semakin lama semakin kencang. Shh! Seperti mendapat tanggapan, terdengar suara desisan dari luar. Seketika udara sekitar kamar yang semula dingin menjadi panas. Suara desisan berubah menjadi rintihan saat doa mengalun merdu. Awas kalian! Suara ancaman terdengar sayup-sayup dan udara kembali terasa dingin. Suasana hening. Hanya terdengar suara hujan lebat yang mengguyur bumi. Sementara di kamar, Ajeng merasa amat gelisah. Mati lampu yang tiba-tiba membuat AC di kamarnya menjadi tak berfungsi. Ia ingin beranjak untuk mencari lilin keluar, tapi gerakannya terhenti saat ia mendengar bunyi ketukan. Awalnya, ketukan itu terdengar pelan, tapi lama-kelamaan mulai terdengar kuat dan bersahut-sahutan. Pupilnya membesar, pandangannya menyisir sekitar kamar mencari sumber suara. Ajeng menarik kakinya, tubuhnya bergetar karena takut. Gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang masuk di antara ventilasi menjadi sumber cahaya. Bunyi ketukan berhenti, berganti dengan ranjangnya yang tiba-tiba bergoyang. Siapa kalian? Jangan ganggu aku. Teriak Ajeng saat ketakutan kembali menguasai dirinya. Ranjang tiba-tiba berhenti bergoyang. Setengah menangis, Ajeng mencengkram besi ranjang, takut jika sewaktu-waktu ranjang kembali bergoyang. Mata Ajeng kembali mengedar, menelusuri setiap sudut kamar. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan, waspada jika sewaktu-waktu ada bahaya. Tatapannya lalu tertuju pada lantai, tak jauh dari ranjangnya. Ia tertegun melihat ada pergerakan di sana. Matanya fokus menatap. Awalnya hanya terlihat benda hitam menyembul. Lama-kelamaan, benda itu mencuat, bertambah besar, hingga tampaklah sebuah wajah menyeringai dengan mata hitam dan mengucur darah di antara dua sudutnya. Perlahan seolah naik ke permukaan. Tangan-tangannya pun menggapai ke udara. Senyum terkembang di wajah pucatnya dengan gigi-gigi runcing dan lidah panjang terjuntai. Makhluk bergaun merah darah dengan rambut panjang acak-acakan itu terkikik melihat Ajeng yang ketakutan melihatnya. Terima kasih sudah membangkitkan jiwaku yang selama ini tertidur dengan perbuatan kotormu. Akibat perbuatan tak senonohmu, aku akan mengambil jiwamu dan kau akan menggantikan posisiku. Dasar wanita bodoh. Tanpa pikir panjang, Ajeng melesat ke arah pintu, berharap bisa keluar dari cengkraman makhluk mengerikan itu. Makhluk itu terkikik saat Ajeng berusaha keras untuk bisa keluar dari kamar, sedang pintu kamar terkunci. Tolong, tolong. Peki Ajeng, tangannya berulang kali menekan gagang pintu. Bagas dan Gandhi yang baru saja terlelap seketika terbangun dan segera berlari keluar menuju kamar Kak Ajeng yang terletak di samping kamarnya. Kak Ajeng, Kak Ajeng, teriak Bagas dan Gandhi bersamaan. Ajeng yang saat itu sudah kehabisan tenaga hanya mampu meminta tolong saat tubuhnya menggelongsor di lantai. Tubuhnya seketika kaku, sedangkan makhluk itu kini merangkak ke dinding dengan kepala yang berputar 180 derajat. Tubuh Ajeng semakin bergetar, suaranya tercekat di kerongkongan, menatap nanar sosok mengerikan yang kini berada di langit-langit kamar. Darah berbau anyir berjatuhan dari mata dan mulutnya, berikut dengan belatung-belatung yang keluar dari beberapa koreng menganga di sebagian tubuhnya. Mama, tolong Ajeng. Batin Ajeng.
Bagas, Gandhi, tolong kakak. Makhluk itu kembali terkekeh. Kali ini hanya kakinya yang menempel di langit-langit kamar, sedang tubuhnya berada di bawah. Bau anyir dan bau bangkai seketika menusuk indera penciuman Ajeng. Tangannya yang putih pucat dengan kuku hitam yang panjang mengulur ke arah wajah Ajeng. Gadis itu hendak menghindar, tapi tubuhnya seolah mati, tak mampu digerakkan. Tap! Hanya matanya yang membola saat tangan dingin itu menekan mulutnya, dan mulut Ajeng seketika menganga. Lidah panjang makhluk itu memasuki rongga mulut Ajeng, menelusuri setiap jengkal organ dalam. Gadis itu merasakan hal menjijikkan bergerak, sangat menyiksa dan membuatnya ingin muntah saat itu juga. Makhluk itu menarik kembali lidahnya dan membuat Ajeng terbatuk keras hingga mengeluarkan darah segar. Kak Ajeng, buka pintu. Ajeng hanya mampu pasrah. Untuk menjawab teriakan kedua adiknya pun ia tak mampu. Ia berharap mamanya ada di luar sana, tapi tak terdengar sedikit pun suara mama. Kemana dia? Kau hanya bisa pasrah, Ajeng. Karena kau sekarang milikku. Kau akan merasakan ketakutan dalam hidupmu. Begitu juga pacarmu. Aku akan menikmati darahnya. Seperti menikmati darahmu saat ini. Lidah panjang itu mencecap darah yang keluar dari mulut Ajeng. Sedang belatung berjatuhan di sekitar wajah dan tubuh Ajeng. Gadis itu hanya mampu menangis dalam hati, menyesali perbuatan bodohnya yang membuat makhluk menyeramkan itu bangkit. Di sela tawanya, mata tajam berwarna hitam itu menatap lurus ke arahnya, menekan wajah Ajeng hingga mulutnya kembali menganga. Ia menghirup nafas kehidupan yang kini terhembus dari mulut gadis malang itu. Perlahan, tubuh kaku itu mulai melemas. Semua sendi yang awalnya menegang, kini melemah. Ajeng merasakan tubuhnya perlahan ringan dan melayang. Hingga akhirnya ia sadar saat ia memandang tubuhnya sedang menatap kosong makhluk menyeramkan yang juga menatapnya. Lepaskan tubuhku. Beki Ajeng yang membuat makhluk itu menatapnya sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkraman. Saat menoleh ke arah bawah, dari lantai ternyata... Halo para pendengar, nantikan terus ya kisah selanjutnya dari rumah nenek ini. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.